I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nifa dengan NIM B1B1 22053. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah saya, yaitu Pemerintahan Nasional, yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Di mana tugas saya kali ini yaitu mereview materi mengenai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Berikut materinya. Baik, yang pertama-tama yaitu mengenai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK ini bersifat bebas dan mandiri karena BPK memiliki tugas yang begitu besar seperti memeriksa seluruh keuangan negara yang berasal dari berbagai lembaga. Selanjutnya yaitu tentang sejarah BPK dari masa ke masa. Yang pertama-tama yaitu pada tanggal 1 Januari 1947 mengenai awal pembentukan BPK. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut, telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintahan Nomor 11 tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Nah, pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan ini hanya mempunyai 9 orang pegawai, dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama kali adalah R. Sorasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan suratnya pada tanggal 12 April 1947 nomor 94 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang menggunakan peraturan undang-undang yang dulu berlaku bagi pelaksana Algemeen Rekenmer atau Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda, yaitu ICW dan IAR. Baik, selanjutnya yaitu pada tanggal 6 November 1948 tentang kedudukannya di Yogyakarta. Dalam penetapan pemerintahan nomor 6 tahun 1948 tanggal 6 November, tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai Pasal 23 Ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari tahun 1950 nomor 13 A1950 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1949. Kemudian pada tanggal 14 Desember 1949 Dewan Pengawas Keuangan. Nah, dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan atau berkedudukan di Bogor yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. Sebagai ketua diangkat R. Sorasno mulai tanggal 31 Desember 1949 yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS ini berkantor di Bogor, menempati bekas kantor Algemeen Rekenkamer pada masa pemerintahan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Nah, kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 1950 Badan Pemeriksa Keuangan tentang Undang-Undang Dasar 1950. Dengan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950 dan berkedudukan di Bogor, menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan
di Yogyakarta dan dari Aljemen Rekenkamer di Bogor. Selanjutnya yaitu tanggal 5 Juli 1950, Badan Pemeriksa Keuangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekret Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan pasal 23 nomor 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, meskipun Badan Pemeriksa Keuangan ini berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan atau RIS berdasarkan konstitusi RIS, Dewan Pengawas Keuangan RI Undang-Undang Dasar 1950, kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Namun landasan pelaksanaan kegiatannya ini masih tetap menggunakan ICW dan IAR. Selanjutnya yaitu pada tanggal 12 Oktober 1963. Pada tanggal 12 Oktober 1963 di bawah naungan Perpu nomor 6 tahun 1964. Nah, dalam amanat Presiden yang deklarasi ekonomi dan ambek pramana arta dan di dalam ketetapan MPRS nomor 11 MPRS tahun 1960 serta resolusi MPRS nomor 1 Res MPRS 1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu, maka pada tanggal 12 Oktober 1963, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 atau LN Nomor 195 Tahun 1963 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Perpu Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Gaya berlaku. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, untuk mengganti Perpu tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden sebagai pemimpin besar resolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara. Selanjutnya, Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri, Koordinator, dan Menteri. Akhirnya oleh MPRS dengan ketetapan nomor 10 MPRS tahun 1966, kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semulanya sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga undang-undang yang mendasari tugas BPK RI ini perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya yaitu TAP MPRI Nomor 6 MPR tahun 2002 tentang independen dan profesional. Dalam reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah menempatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 6 MPR RI tahun 2002 yang diantara lain menegaskan kembali kedudukan pemeriksa keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Selanjutnya yaitu definisi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara.
berdasarkan pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI ini adalah lembaga yang bebas dan mandiri serta tidak bisa diintervensi. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 secara jelas diatur bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Visi dari BPKRI ini menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar serta berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Sedangkan misi dari BPKRI ini yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap keuangan negara. Selanjutnya, BPK memiliki peran penting yaitu dalam setiap pengaturan uang negara sebab BPK memiliki fungsi pengawasan pada pengelolaan keuangan hingga level paling bawah. Nah, BPK sendiri memiliki wewenang melakukan pemeriksaan keuangan untuk memastikan keuangan negara digunakan secara tepat sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya, anggota BPK ini dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang tugas dan wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan institusi yang dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dibentuk berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan pasal 23E menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Tugas dan wewenang dari BPK ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Bab 3 tentang tugas dan wewenangnya. Selanjutnya itu tugas dari BPK ini. Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 bagian pertama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dan badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja keuangan, pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Dan yang keempat yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, BPK ini melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Yang kelima yaitu dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
Yang keenam yaitu hasil pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara ini diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Selanjutnya, untuk keperluan tindakan lanjut hasil pemeriksaan BPK, menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati. Nah, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Kemudian wewenang dari BPK, yaitu wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 ini bagian kedua adalah yang pertama, yaitu dalam menjalankan tugasnya BPK memiliki wewenang untuk melakukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Yang kedua yaitu meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang atau unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bahkan Indonesia, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Selanjutnya yaitu menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam yaitu menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab negara. Selanjutnya menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK, membina jabatan fungsional dan pemeriksa, memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan, dan memberikan pertimbangan atas rencana sistem pengendalian inter pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu pemilihan terhadap anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan konstitusi, pemilihan anggota BPK ini merupakan kewenangan dari DPR. Hal ini telah diatur dalam pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ketentuan ini merupakan aturan baru yang diperkenalkan dalam konstitusi pasca amandemen. Sebelumnya, kewenangan memilih anggota BPK ada di tangan Presiden. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan BPK, menyatakan bahwa kewenangan pemilihan ketua, wakil ketua, dan anggota BPK ini ada pada Presiden. Berdasarkan undang-undang ini, anggota BPK sebanyak-banyaknya terdiri atas 21 anggota yang mewakili partai politik, wakil angkatan bersenjata, wakil organisasi massa revolusioner, atau orang-orang yang mempunyai dukungan masyarakat yang terorganisasi. Untuk pemilihan anggota BPK ini berdasarkan pasal 14, yang pertama yaitu anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Yang kedua, pertimbangan DPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap dan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemerintah pertimbangan dari pimpinan DPR. Yang ketiga yaitu calon anggota BPK diumumkan langsung oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Yang keempat, DPR memulai proses pemilihan anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemerintahan atau surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru paling lama 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPK yang lama. Yang kelima yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan tata tertib DPR. Selanjutnya untuk pemilihan pemimpin pada BPK yaitu berdasarkan pada pasal 5, pasal 15. Yang pertama yaitu pimpinan BPK terdiri atas seseorang ketua atau seorang wakil ketua. Yang kedua, ketua dan wakil ketua BPK ini dipilih dari anggota BPK dalam sidang anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Yang ketiga yaitu sidang anggota BPK untuk pemilihan pimpinan BPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dipimpin oleh anggota BPK tertua. Yang keempat yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Yang kelima yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua serta pembagian tugas dan wewenang ketua yang diatur dengan peraturan BPK berdasarkan pasal 16. Yang pertama, anggota BPK sebelumnya mengaku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Yang kedua yaitu ketua dan wakil ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Yang ketiga yaitu apabila Ketua Mahkamah Agung ini berhalangan, maka sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya yaitu materi untuk pemberhentian anggota BPK. Nah, pemberhentian anggota BPK ini diusulkan langsung oleh pemimpin BPK kepada Bupati melalui Kepala Kampung atas dasar hasil musyawarah BPK. Pemberhentian ini berdasarkan pada pasal 17 yaitu ketua, wakil ketua, dan atau anggota BPK dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dengan keanggotaan BPK. Selanjutnya pada pasal 18, ketua, wakil ketua, dan atau anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan keputusan Presiden atas usul BPK karena yang pertama yaitu meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua atau wakil ketua BPK. Kemudian telah berusia 67 tahun, selanjutnya telah berakhir masa jabatannya atau sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Selanjutnya pada pasal ke-19, ketua, wakil ketua, dan anggota BPK ini diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaannya atas usul BPK atau DPR karena dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selanjutnya yaitu melanggar kode etik BPK, kemudian tidak melaksanakan tugas dan kewajiban selama 1 bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah. Selanjutnya melanggar sumpah atau janji jabatan,
melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 huruf A, huruf C, dan huruf E. Kemudian pada pasal 20 yang pertama yaitu ketua, wakil ketua, dan anggota BPK diberhentikan sementara dari jabatannya oleh BPK melalui rapat pleno apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun. 5 tahun atau lebih. Yang kedua yaitu ketua, wakil ketua, dan atau anggota BPK yang terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan rehabilitasi dan diangkat kembali menjadi ketua, wakil ketua, atau anggota BPK. Selanjutnya pada pasal 22, apabila anggota BPK ini diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 atau pasal 19, diadakan pengangkatan penggantian antar waktu anggota BPK sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dan diresmikan dengan keputusan presiden. Yang kedua yaitu pengangkatan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam waktu paling lama selama 6 bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian anggota BPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 atau pasal 19. Selanjutnya dari materi yang telah disampaikan tersebut dapat pula diambil kesimpulan bahwasannya menurut Undang-Undang Dasar 1945 BPK ini merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Karena besarnya peranan yang dibebankan kepada BPK untuk mengawasi secara langsung pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menempatkan BPK ini sebagai suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional. Kondisi tersebut telah ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dengan adanya keberadaan BPK ini merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam menjaga agar anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan dalam persetujuan DPR diselenggarakan sebagaimana mestinya. Pemeriksaan keuangan negara oleh BPK tidak saja dari sisi aspek pertanggungjawaban akuntansi saja, namun kesesuaian dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara sebagaimana ditetapkan dalam APBN. Pemeriksaan tanggung jawab pun keuangan negara oleh BPK lebih ditunjukkan kepada politik anggaran dari pemerintah dalam melaksanakan APBN. Baiklah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan yang terpenting yaitu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Alfa Beriansyah, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan terima kasih. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new